Oke. Selamat malam Bapak Ibu peserta diklat, Guru Cendikia. Bagaimana kabarnya? Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai untuk diskusinya pada malam hari ini, terlebih dahulu sebelum kita sampai ke dalam pembahasan, untuk yang pertemuan hari ini tuh akan ada eh, apa praktik. Nanti akan diperlihatkan terkait dengan karya tulis ilmiah itu seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak. Dan bagi Bapak Ibu yang kemarin malam masih mempunyai pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan pada diskusi malam hari ini. Baik, langsung saja nggih Bapak Ibu untuk kita memulai. Tapi sebelumnya di sini saya mau tanya kabar-kabar Bapak Ibu, semangatnya untuk mengikuti diklat pada malam hari ini. Untuk yang sudah on cam di sini ada Pak Hajunri. Pak Hajunri, bagaimana kabarnya Bapak? Baik, Bu. Oke, Sehat. Bapak sudah Alhamdulillah sudah siap untuk mengikuti diklat kita malam hari ini, Bapak? Sudah, Bu. Insya Allah siap. Oke. Sebelumnya Bapak sudah ada karya tulis ilmiahnya? Ada, tapi ada agak berbeda dikit, belum berani bukanya. Nanti kalau udah lanjut, baru saya masuk. Oke, baik Bapak. Oke, kita coba tanyakan kepada ibu-ibu ini loh, semangatnya luar biasa malam-malam tetap masih semangat untuk mengikuti diklat kita. Oke, ada di sini Ibu Hamni Susana. Bagaimana kabarnya Ibu Hamni Susana? Baik, Ibu. Alhamdulillah semangat, Bu. Oke, tetap semangat Ibu Nggih. Ibu sudah ada karya tulis ilmiahnya, Bu? Mungkin sudah ada PTK-nya atau ada Kebetulan skripsinya. buka laptop, Ibu. Ini lagi mengikuti di HP dulu. Oh, nggih. Baik, Bu. Oke, kita langsung saja dari perbincangan-perbincangan bahwa di sini rata-rata semuanya sudah mempunyai karya tulis ilmiah dulu, baik di skripsi itu juga termasuk karya tulis ilmiah. Jadi Bapak Ibu sekarang kita akan diberikan contoh lagi terkait karya tulis ilmiah itu apa saja, nanti akan di-share langsung oleh pemateri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I yang pada malam hari ini juga hadir di Zoom kita. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I, dan yang terhormat Bapak Zinurain MPD selaku dosen di Universitas Pendidikan Mandalika sekaligus pemateri kita yang sebelumnya dan sampai saat ini setia menemani kita. Dan adapun untuk diskusi berkelanjutannya di WA Group selama 2 hari lagi dengan narasumber langsung. Jadi untuk yang malam hari ini memang lagi ditutup untuk WA grupnya, diskusinya akan dibuka setelah diskusi di Zoom ini. Baik Bapak Ibu, sekali lagi diingatkan untuk yang hari ini adalah pertemuan terakhir di Zoom meeting kita. Jadi Bapak Ibu sekarang akan lebih difokuskan ke dalam praktik karya tulis ilmiah tersebut. Jadinya nanti Bapak Ibu akan harus lebih fokus dan lebih menyimak lagi materinya karena ini diskusi terakhir di Zoom meeting. Baik, untuk bisa memanfaatkan waktu, bisa banyak lagi diskusi kita langsung saja untuk Bapak Zinurain MPD untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Silahkan Bapak Zinurain langsung saja biar untuk menghemat waktu kita. Baik, terima kasih Bu Suraida atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan rekan saya Pak Dr. Suhardi, Pak Dr. Randi, dan tentunya Ibu Suraida selaku moderator, dan Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan pada malam kedua ini yang saya banggakan pula. Syukur alhamdulillah pada malam yang kedua ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu kembali dalam rangka kegiatan kita, yaitu pelatihan dengan tema konversi hasil penelitian yang alhamdulillah dapat berjalan secara lancar sampai malam hari ini. Tentu saya sangat bahagia dan berbangga menjumpai Bapak Ibu kembali dalam rangka berbagi pengalaman, ya. Sekali lagi catatan di sini bahwa saya bukan dalam rangka untuk mengajar Bapak Ibu, tapi lebih kepada berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, kita share, kita diskusi. Kalau misalkan ada hal-hal yang baik dari diri saya, nanti saya berharap itu menjadi bekal yang bermanfaat buat Bapak Ibu. Pun kalau misalkan ada hal yang kurang, saya dengan sangat terbuka bisa Bapak Ibu memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal kita, sesuai dengan agenda kita pada malam yang kedua ini, kita akan lebih mempertajam lagi yang kaitannya dengan bagaimana langkah mengkonversi atau secara real, ya, secara real bentuk dari artikel yang akan kita buat menjadi sebuah artikel ilmiah, ya, yang kita masukkan ke jurnal ilmiah. Tentu dalam membuat atau menyusun artikel ini sangat-sangat, ya, kita harus memastikan bahwasanya laporan atau artikel yang akan kita buat itu bersumber dari laporan yang sudah jadi. Nah, laporan ini akan menjadi basis atau akan menjadi standar data-data atau segala hal yang kaitannya dengan artikel ilmiah yang akan kita susun sesuai dengan sistematika penulisan artikel ilmiah, Bapak Ibu. Nah, semalam, ya, kita sudah berbagi tentang mulai dari bentuk-bentuk artikel ilmiah, mulai dari sistematikanya, langkahnya, bahkan sampai tips-tips yang alhamdulillah bisa kita saling share, ya, kaitannya dengan artikel ilmiah. Nah, sekarang kita akan langsung, ya, straight to the point. Kita akan langsung ke contoh-contohnya seperti apa. Nah, sebelum saya ulas kembali, bahwasanya sebelum kita masuk kepada bagaimana cara mencari, ya, jurnal-jurnal yang akan kita tuju, tentunya, ya, yang harus kita pastikan dulu, yang pertama kita harus memiliki laporan. Karena itu adalah merupakan langkah awal atau modal awal untuk bisa kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan artikel. Lalu yang selanjutnya adalah tentu Bapak Ibu akan mencari, ya, akan mencari jurnal yang akan dituju. Kira-kira saya akan memasukkan ke jurnal yang mana, ya? Apakah jurnal nasional saja, ya, atau jurnal nasional yang sudah terakreditasi, atau bahkan jurnal internasional, bahkan sampai jurnal internasional yang bereputasi. Tentu itu sangat bergantung dari kebutuhan dari Bapak Ibu, ya, masing-masing. Kalau sekiranya itu hanya untuk kebutuhan laporan, ya, atau kebutuhan hal-hal yang lain, kalau misalkan di dalam dunia akademik atau kampus, ya, kami selaku dosen misalkan harus memenuhi tanggung jawab BKD misalkan, maka kami tentu akan harus menyesuaikan, ya. Kami akan harus menyesuaikan kira-kira dosen akan memasukkan artikelnya ke jurnal yang mana. Kalau misalkan jurnal
kita memasukkan atau dosen memasukkan jurnal ya atau artikelnya ke jurnal nasional tapi tidak terakreditasi, maka tentu akan mendapatkan kum ya, kum yang tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak dengan jurnal yang sudah terakreditasi. Kalau seandainya sekiranya bahwasanya untuk jenjang kepangkatan atau jabatan-jabatan yang Bapak Ibu tuju mengharuskan bahwa Bapak Ibu harus memasukkan artikel Bapak Ibu ke jurnal yang sudah terakreditasi. Maka tentu Bapak Ibu harus mencari jurnal yang memang sudah terakui atau terakreditasi. Cara untuk mencarinya ya, mengidentifikasi jurnal yang sudah terakreditasi tentu secara real ya bisa kita lihat ya. Paling gampang itu adalah ketika kita mensitasi ya, mensitasi jurnal tersebut, lalu kita akan melihat sertifikat akreditasi dari jurnal itu sendiri. Maka akan terpampang di situ. Ada yang sudah peringkat Sinta 6, ada yang peringkat Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, bahkan 2 dan 1. Nah, ini untuk kita bisa masuk ke jurnal-jurnal yang sudah terindeks Sinta tersebut, memang memiliki kesulitan ya, bukan kesulitan ya, memiliki tantangan-tantangan tersendiri ya. Mulai dari tuition fee-nya juga berbeda. Kalau misalkan yang Sinta 6 ya atau Sinta 5 itu relatif akan lebih gampang. Namun kalau misalkan yang lain maka akan lebih rumit juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Langsung bagaimana cara untuk mencari jurnal-jurnal atau yang akan kita jadikan acuan ya. Yang akan kita jadikan acuan sebelum nanti mungkin saya meminta Bapak Ibu ya salah satu bisa menjadi relawan untuk kita sama-sama mereview hasil laporan Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mulai, saya share screen dulu. Izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu. Ya, saya akan mencoba untuk menuntun Bapak Ibu ya, bagaimana cara untuk mencari ya atau melihat mensitasi jurnal-jurnal yang akan kita tuju. Jadi ada beberapa laman yang bisa kita kunjungi ya. Yang pertama adalah Google Scholar ya. Nah, ini yang lebih lazim ya, lebih umum. Bapak Ibu bisa dengan sangat mudah ya untuk mencari artikel-artikel yang ada atau jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar. Caranya seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik saja ya di halaman website ya dengan mengetik ya Google Scholar. Nah, seperti ini ya. Google Scholar, maka akan muncul seperti ini. Nah, tinggal kita klik saja ya. Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, ketika sudah seperti ini ya. Nah, kita sudah masuk ke Google Scholar ya, karena kebetulan ini menggunakan bahasa Indonesia di laptop saya, namanya Google Cendekia. Nah, saya akan langsung contohkan, misalkan kita akan mencari jurnal yang akan kita tuju ya untuk memasukkan artikel kita, misalkan yang kaitannya dengan pendidikan dasar misalkan ya, pendidikan dasar. Nah, di sini ada beberapa ya langsung muncul ya
salah satunya ini dari UNY, coba kita buka dulu. Ini untuk pendidikan menengah. Jadi bebas ya, Bapak Ibu tinggal men-scroll saja, mencari kira-kira mana yang kira-kira kaitannya ya dengan judul Bapak Ibu ya. Misalkan contoh seperti ini, saya langsung buka saja ya, kebetulan dari UNY, karena kebetulan di situ paling teratas, maka saya coba buka yang lebih gampang saja. Ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu jurnal yang ada dari jurnal ekonomi dan pendidikan. Ini untuk ekonomi dan pendidikan. Mungkin kita cari yang sekolah dasar aja deh, biar lebih ini. Oke ya, kita coba yang UMS. Oh iya, ini langsung. Atau saya coba dengan yang lain saja ya. Nah, selain dari Google Scholar, Bapak Ibu juga bisa menggunakan DOAJ ya. Directory of Open Access Journal. Bisa juga menggunakan ini, Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik saja di sini. Misalkan kalau mau mencari nama jurnalnya ya, tinggal diketik saja. Kalau misalkan mau mencari artikel, tinggal dipilih saja di sini ya. Jadi pilihannya ada 2. Bapak Ibu tinggal klik misalkan seperti ini. Contoh misalkan media ya, media pembelajaran. Nanti akan muncul beberapa artikel seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Saya coba untuk sandingkan atau kita gunakan jurnal kita sendiri ya. Saya baru ingat ya. Jurnal P4. Maaf. Kita cari di sini ya, bukan di Google Scholar. Jurnal P4. Nanti kita coba ya, kita akan coba untuk menyandingkan. Nah, ini ada beberapa jurnal ya yang ada di Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia atau P4I. Kita coba masuk, nah ini elementary ya, kita coba masuk ya ke jurnal untuk SD, pendidikan dasar. Saya coba klik di sini. Ya. Silakan bisa diklik di mana saja, di sini bisa, di sini bisa, Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu, ya kebetulan kita sudah mendapatkan satu jurnal ya, namanya yaitu Jurnal Basic Edu. Ini untuk sekolah dasar ya. Ini untuk sekolah dasar kebetulan dari Universitas Pahlawan. Sambil kita menunggu, nah ini untuk jurnal P4I ya. Yang satunya, yang ini kebetulan ini sudah terakreditasi Sinta ya. Ada Sinta 3 di sini. Kita mendapatkan jurnal yang sudah terakreditasi Sinta. Nah, ketika Bapak Ibu misalkan ingin memasukkan jurnal ke jurnal Basic Edu, maka Bapak Ibu harus langsung menuju ke jurnal tersebut ya. Contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya
yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya adalah dengan memperhatikan jurnal ya, informasinya atau informasi yang kaitannya dengan jurnal tersebut ya, mulai dari tim editorialnya ya, reviewernya siapa, nah fokus dan skopnya apa saja. Nah dari situ Bapak Ibu bisa memastikan kira-kira artikel Bapak Ibu bisa dimasukkan apa tidak ya, fokus dan skopnya apa saja. Kalau misalkan fokus dan skopnya kaitannya dengan sekolah dasar misalkan, maka Bapak Ibu yang dari latar belakangnya sekolah dasar bisa memasukkan artikel ke jurnal tersebut. Begitu juga kalau misalkan ada yang fokus ke vokasional atau kejuruan, maka Bapak Ibu bisa memastikan artikel Bapak Ibu bisa masuk ke jurnal tersebut. Nah ini semua sudah lengkap ya, semua sudah lengkap informasi kaitannya dengan jurnal yang akan kita tuju, mulai dari aturan-aturannya, guideline-nya seperti apa, ya gaya selingkungnya bagaimana, ya bahkan sampai akreditasinya juga sudah muncul di sini. Nah, untuk memperoleh informasi yang lebih lanjut kaitannya dengan bagaimana cara kita memasukkan artikel, Bapak Ibu tinggal mengkontak ya nomor atau kontak yang sudah disediakan di jurnal tersebut. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa mengklik di sini untuk mencari tahu kontak yang bisa dituju. Sekarang saya akan coba bandingkan dengan P4I. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat juga ya informasi yang ditampilkan oleh jurnal Elementary. Jadi kaitannya dengan jurnal yang akan kita tuju ya, yaitu di jurnal Elementary. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ada aturan plagiat juga dan lain sebagainya. Nah, seperti itu fokusnya ya, fokus dan skopnya apa saja Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, setelah kita memastikan jurnal yang akan kita tuju, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan langkah yaitu untuk memperhatikan template ya, template dari masing-masing jurnal yang akan kita tuju. Contohnya seperti ini ya. Di sini sudah disediakan di jurnal Elementary yaitu template ya yang kaitannya dengan tata cara penulisan. Apa saja yang akan kita masukkan, apa saja yang tidak perlu dimasukkan, bagaimana cara menulisnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik di sini ya untuk memperoleh template-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini template-nya sudah muncul ya, Bapak Ibu. Nah, template ini akan menjadi acuan, akan menjadi guidance atau pedoman Bapak Ibu untuk menulis atau menyesuaikan ya. Mungkin bukan menulis ya, karena Bapak Ibu sudah memiliki laporan, tinggal Bapak Ibu mengkonversi ya, mengalihkan. Tentu mengkonversi bukan hanya sekedar copy paste saja, tapi ada tindakan-tindakan yang lain ya, seperti paraphrase dan interpretasi yang bisa kita berikan di artikel kita ketika mengkonfirmasi. Mulai dari judul. Jadi judul bisa kita perhatikan di sini ya. Judul artikel ditulis singkat dan padat sesuai dengan substansi isi dari artikel kita. Nah, di sini ada aturan yang sudah diberikan oleh jurnal P4I, yaitu bentuknya harus di tengah atau center, lalu tulisan tersebut harus diberikan bold, ya, harus ditebalkan, menggunakan gaya atau gaya tulisan Times New Roman, ya, dengan ukuran 12, dengan kata maksimal 15 kata. Jadi Bapak Ibu bagaimanapun caranya
ya, laporan atau judul dari laporan yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu harus dipres sedemikian rupa sehingga mencapai maksimal 15 kata. Nah, tentu setiap jurnal memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Ada yang bahkan meminta 14 kata, ada yang juga untuk yang awal-awal meminta maksimal 20 kata. Jadi ini tergantung dari jurnal yang kita tuju. Namun tentu secara lazimnya atau secara umumnya biasanya memang yang diterima itu adalah maksimal 15 kata. Kalau kurang bagaimana Pak? Kalau kurang ya lebih bagus ya. Kalau kurang lebih bagus. Asalkan jangan sampai hurufnya ada yang kurang. Ya. Karena ini pengalaman, kebetulan kami di kampus ya ada semacam hibah ya, hibah yang diberikan baik itu hibah dari dikti maupun hibah internal dari kampus. Nah, ketepatan dalam menulis atau memperhatikan tiap tulisan itu sangat-sangat menjadi pedoman dan acuan Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada yang kurang atau bahkan ada yang salah. Saya kasih contoh teman saya ya, teman kami di kampus itu membuat tulisan judul ya. Judulnya sudah tepat. Judulnya sudah tepat, maksimal kata yang diberikan juga sudah pas yaitu 15 kata. Namun ternyata hibahnya tidak lolos. Ya. Waktu itu kalau tidak salah itu di hibah penelitian PDP ya, penelitian dosen pemula. Jadi itu ternyata artikelnya judul hibah yang diajukan itu tidak diterima. Setelah kami perhatikan, ternyata di situ bukan katanya yang salah. Ternyata ada satu huruf yang kurang. Pada saat itu yang seharusnya tulisannya itu adalah institusi, tapi ternyata di situ yang kurang adalah S-nya. Jadi dia menulis institusi. Nah, itu otomatis menggugurkan judul yang diberikan. Nah, demikian juga laporan penelitian yang dikonversikan ke artikel. Jadi sangat diperhatikan ya, Bapak Ibu perlu memperhatikan judul yang akan dikonversi. Selain memangkas ya, selain memangkas kata-kata yang ada, tentu setiap hurufnya juga perlu diperhatikan. Di sini juga sudah diberikan ya, diberikan aturan ya, margin artikelnya untuk yang kiri 3 cm, yang di atas, yang di kanan, dan yang di bawah itu adalah 2 cm. Nah, tentu untuk masing-masing jurnal itu berbeda gaya selingkungnya juga. Mungkin ada yang minta semuanya seragam, 3-3-3 atau 2-2-2, itu tergantung dari jurnal yang kita tuju. Selanjutnya, Bapak Ibu memberikan nama. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika Bapak Ibu menulis nama dari Bapak Ibu sendiri, pastikan nama Bapak Ibu yang dicantumkan itu adalah nama saja. Jangan sampai nama diikuti dengan gelar. Ya. Jadi untuk artikel aturannya kita tidak perlu mencantumkan gelar yang kita miliki. Misalkan Muhammad ya. Jadi kalau misalkan namanya Muhammad saja, maka cukup ditulis Muhammad saja tanpa harus ada Dr. Muhammad SPD MPD ya, Profesor Dr. Sopiandi MPD dan lain sebagainya. Jadi gelar-gelar itu tidak perlu kita cantumkan, jadi cukup nama saja. Lalu selanjutnya adalah instansi asal Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu berasal dari kampus, maka Bapak Ibu menulis kampus itu sendiri, ya, nama kampus itu sendiri. Jadi contoh misalkan Universitas Indonesia Jakarta, ya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu berasal dari sekolah, maka silakan Bapak Ibu menulis ya
sekolah Bapak Ibu sendiri, misalkan SDN 12 Jakarta Utara, ya, Provinsi Jakarta, misalkan seperti itu. Atau ya SDN 14 Jakarta Utara, Jakarta, bisa ya. Jadi tanpa menyebut kabupaten atau provinsi, bisa seperti itu. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga ya, Bapak Ibu harus mencantumkan email Bapak Ibu. Nah, yang perlu diperhatikan di email tersebut ya, jika Bapak Ibu berasal dari instansi atau institusi yang di mana Bapak Ibu bernaung di dalamnya, maka sebaiknya ya, catatan bahwa sebaiknya Bapak Ibu menggunakan alamat email berdasarkan lembaga Bapak Ibu sendiri. Ya, sangat dianjurkan. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan alamat email secara pribadi atau misalkan seperti gmail.com ya. Apakah boleh, Pak? Ya, boleh-boleh saja ya. Tapi jika Bapak Ibu ya menginginkan artikel Bapak Ibu betul-betul diperhatikan atau mencapai pada taraf ideal ya secara penilaian dan lain sebagainya, maka disarankan untuk menggunakan email dari institusi Bapak Ibu sendiri. Contoh misalkan, kalau misalkan dari SDN 14 seperti tadi ya, jadi Bapak Ibu silahkan ya berkomunikasi dengan lembaga asal Bapak Ibu untuk dibuatkan email, atau Bapak Ibu bisa membuat email sendiri tentu dengan mencantumkan alamat atau institusi lembaga asal dari Bapak Ibu. Contohnya Muhammad ya, Muhammad ya. Muhammad misalkan dari SDN 14 Jakarta .ac ya, .ac.id ya. Perbedaannya apa Bapak Ibu ya? Jadi tujuannya berbeda ya. Yang menggunakan .co.id ya, .co.id itu berbeda penggunaannya ya. Berbeda juga dengan gmail.com atau seperti ini .ac.id. Kalau kita menggunakan alamat email yang belakangnya menggunakan @gmail.com, maka itu menunjukkan bahwa email tersebut berstatus pribadi atau personal. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga tertentu. Jadi tidak ada sangkut pautnya, itu pure ya, kaitannya dengan personal ya, diri kita sendiri. Nah, untuk yang dari lembaga tertentu tentu menggunakan ya lazimnya menggunakan .ac.id. Maksudnya apa Bapak Ibu? .ac ini adalah .academy ya, academy.id. Artinya kita berasal dari sebuah lembaga atau institusi resmi ya. Seperti contoh tadi ya, Muhammad @sdn 14 jakarta.ac.id. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang .co.id bagaimana? Nah, .co.id itu lazimnya digunakan untuk sebuah perusahaan karena artinya adalah .company.id ya. Jadi company identity, company identity. Nah, kalau ini ya academy identity. Nah, kalau untuk gmail.com ya, maka itu betul-betul menunjukkan bahwa email kita tidak terikat dengan salah satu atau lembaga institusi tertentu. Nah, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya ya, yang perlu diperhatikan abstrak ya. Seperti kemarin ya, abstrak harus mencerminkan keseluruhan substansi isi artikel ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus memperhatikan ya gaya selingkung dari jurnal yang kita tuju. Saya coba untuk mencari template dari jurnal Basic Edu ya. Nah, ini kebetulan ada template-nya. Saya coba lihat apakah sama apa tidak. Jadi
beda-beda gaya selingkungnya ya. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi untuk yang lain relatif sama ya, judul artikel sekitar 15. Nah, ini contoh seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dia bisa menerima sampai 20 kata. Kalau dari P4I maksimal 15 kata ya, untuk yang jurnal Basic Edu ini maksimal 20 kata ya. Nah, seperti ini ya, tidak jauh berbeda, spasinya 6 feet ya, seperti itu. Nama penulis ya. Nah, ini juga sudah ada ya, gaya selingkungnya sudah dijelaskan seperti ini ya, Times New Roman, bold, spasi 1 dan lain sebagainya. Afiliasi, program studi dan universitas dan alamat email. Nah, abstrak ya. Ini memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Seperti yang saya jelaskan semalam bahwa gaya selingkung ya, sekali lagi gaya selingkung tiap jurnal itu berbeda-beda. Ada yang meminta ya seperti ini ya. Dia meminta uraian singkat mengenai satu masalah, baru kemudian mencantumkan ya atau memuat tujuannya ya. Jadi ada yang seperti itu. Namun di jurnal yang lain ya, jurnal yang lain dan lazimnya itu langsung berangkat dari tujuan penelitian. Contohnya adalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keefektifan dari multimedia pembelajaran berbasis Big Book ya, seperti yang semalam di SDN titik-titik dan lain sebagainya ya, alamat dicantumkan secara lengkap. Bisa ya, di dalam abstrak bisa kita cantumkan secara lengkap mulai dari tahun pelajaran sampai semesternya juga bisa kita sampaikan ya, seperti itu. Jadi berbeda-beda template yang diminta ya, masing-masing template itu berbeda-beda, tapi lazimnya ya pasti akan membuat tujuan penelitian. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat di P41 ya, tekanan P4I, tekanan penulisan abstrak terutama pada hasil penelitian ya. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris ya. Nah, ini juga diperhatikan kalau misalkan diminta untuk bahasa Inggris maka harus mencantumkan bahasa Inggris juga. Nah, lalu bagaimana bagi kami yang tidak bisa bahasa Inggris atau belum ada bahasa Inggrisnya, Pak? Nah, itu Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan langsung dengan jurnal yang Bapak Ibu tuju. Kalau misalkan Bapak Ibu kebetulan sudah mentranslate abstraknya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Tapi jika belum, maka bisa dikomunikasikan dengan jurnal yang dituju ya. Tinggal nanti jurnal yang dituju menyesuaikan apakah mereka menyiapkan translator dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Terdiri dari 150 sampai 200 kata, tidak boleh lebih ya. Dan yang paling penting adalah ya secara umum memuat tujuan ya, tujuan. Lalu yang kedua adalah ya memuat metode ya, metode yang berisi prosedur ya, teknik, langkah ya, subjeknya, lokasi dan lain sebagainya yang kaitannya dengan metode. Jadi di abstrak ini kita sama sekali tidak berbicara tentang teori juga. Nah, barulah yang terakhir di bagian ketiga kita menyampaikan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian harus disampaikan betul-betul informatif ya, mulai dari angka-angka yang disampaikan di hasil penelitian tersebut barulah ditutup dengan kesimpulan ya, atau hasil ya, hasil dari laporan kita ya, kita konversikan menjadi kesimpulan ya. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan atau maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mampu meningkatkan hasil belajar menggunakan media bla 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 dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Baru selanjutnya kata kunci. Kata kunci tentu berisi dari semua informasi yang ada di informasi kunci yang ada di judul ya, mulai dari variabelnya ya, lalu contoh misalkan seperti yang tadi ya, meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan atau berbasis media PowerPoint
ya, maka yang ditampilkan di situ adalah hasil belajar, ya. Lalu yang kedua adalah medianya atau media PowerPoint. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalkan ada materinya, ya, ada materinya, contoh misalkan materi IPA, maka sampaikan di situ. Misalkan materinya keanekaragaman hayati, ya. Lalu sampaikan di kata kunci. Nah, dengan kita menyusun abstrak yang baik, ya, kalau pembaca, ya, atau pencari referensi dari artikel, dengan membaca abstraknya itu saja dia sudah punya gambaran yang utuh, ya, kaitannya dengan penelitian kita. Jadi kita tidak perlu mereka jadi tidak perlu repot-repot untuk membongkar lebih jauh lagi, membaca lebih jauh lagi, kecuali kalau misalkan mereka butuh informasi yang kaitannya dengan data-data yang lebih spesifik seperti itu, ya. Nah, sama di template jurnal P4I juga seperti itu, ya, sama. Ini ada harus menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris, ya. Dan keywordnya sangat bergantung dari judul, ya, variabelnya, lalu judul materinya, ya, itu harus disampaikan. Nah, di sini pendahuluan, ya, pendahuluan bisa berisi latar belakang masalah, ya, lalu bisa juga bentuk ideal, ya, misalkan contoh pembelajaran yang ideal itu seperti apa, itu bisa langsung disampaikan juga di sini di pendahuluan. Lalu kesenjangan, ya, kesenjangan yang terjadi atau masalah yang ada. Makanya saya juga ketika membimbing mahasiswa untuk membuat skripsi, sering saya mengatakan, ya, dalam menyusun sebuah latar belakang, carilah sebuah masalah, ya. Carilah masalah dengan catatan jangan buat masalah. Artinya kita dituntut untuk mencari, menggali masalah apa yang ada, kesenjangan apa yang kita temukan. Di situ tentu bisa menggunakan prasurvei, ya, observasi dan lain sebagainya, bisa menggunakan wawancara dan lain sebagainya untuk menemukan kesenjangan yang ada, ya, di lapangan. Nah, barulah seperti itu, artinya kita berusaha untuk mencari masalah. Namun yang sering jadi masalah itu adalah ketika para peneliti, ya, khususnya dalam beberapa kasus yaitu mahasiswa sering membuat masalah, ya. Jadi sering membuat masalah yang akhirnya mereka kebingungan untuk menyusun latar belakang karena ya semua akhirnya abstrak, ya. Semua menjadi abstrak, sistematika yang dibuat juga tidak teratur atau rancu dan lain sebagainya, ya, karena tidak punya basis, ya, dasar permasalahan yang jelas. Nah, disitulah pentingnya pendahuluan. Jadi pendahuluan bisa memuat, ya, latar belakang itu bisa memuat sesuatu yang ideal, lalu kita lihat kesenjangannya, lalu kita bisa, ya, menyampaikan kesenjangan secara umum, lalu menyebutkan kesenjangan secara spesifik. Contoh misalkan di Indonesia atau di provinsi Jawa Barat misalkan, atau supaya lebih fair, ya, di provinsi Nusa Tenggara Barat, ya, pada tahun 2022 misalkan menurut data dari Dikpora dikatakan bahwa siswa banyak mengalami kendala dalam proses belajar ketika COVID-19. Lantaran, ya, itu dikarenakan guru, ya, sangat terbatas dalam mengelola kelas. Nah, barulah disampaikan, ya, begitu juga, ya, hal yang senada, ya, hal itu juga senada dengan data-data yang ditemukan di SDN 1 Karangbaru misalkan, bahwa siswanya motivasinya rendah, hasil belajarnya rendah dikarenakan pembelajarannya masih bersifat konvensional misalkan. Itu dikarenakan guru sangat terbatas menggunakan media. Nah, seperti itu. Jadi secara umum bisa disampaikan kesenjangannya, lalu spesifik langsung ke kesenjangan yang ditemukan di lapangan. Nah, seperti itu. Metode juga sama, ya, silakan Bapak Ibu bisa lihatlah. Bapak Ibu bisa perhatikan langsung di
di template ya di masing-masing jurnal. Jadi karena masing-masing jurnal itu punya gaya selingkung yang berbeda ya. Kadang meminta ya di apa namanya? Di referensi ya, kadang dia minta langsung dimasukkan di tengah-tengah ya. Misalkan seperti ini di pendahuluan mencantumkan kajian-kajian yang relevan dan teori-teori yang relevan. Ada juga yang menggunakan ya, diminta gaya selingkungnya menggunakan footnote. Misalkan di bawah ya, dia minta footnote juga. Ada yang seperti itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Daftar pustaka ya, saya langsung ke daftar pustaka saja. Insya Allah kalau yang lain saya rasa bisa di Bapak Ibu bisa memperhatikan ya dari masing-masing jurnal template-nya. Nah, yang perlu diperhatikan daftar pustaka. Bagaimana cara untuk membuat daftar pustaka? Dalam membuat daftar pustaka, pastikan jangan sampai menyalahi aturan atau gaya selingkung yang ada di jurnal itu sendiri ya. Kalau misalkan kita mengambil referensi dari buku, maka harus diperhatikan cara membuat daftar pustaka yang bersumber dari buku. Nah, kalau yang bersumber dari artikel itu relatif lebih mudah Bapak Ibu ya. Cara untuk mengambil ya, untuk mencari atau membuat daftar pustaka ya dari Google Scholar ya misalkan ya. Contoh kita ambil dari Google Scholar saja. Misalkan contoh ya, media pembelajaran. Jadi artikel ini kita mau masukkan menjadi referensi. Maaf. Google Scholar. Kita masuk ke Google Scholar dulu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cari misalkan yang berkaitan lah, yang berkaitan dengan judul Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu ingin mengambil referensi. Nah, misalkan seperti ini ya. Bapak Ibu ingin mengambil referensi yang kaitannya dengan hasil penelitian media pembelajaran misalkan. Ya. Maka Bapak Ibu untuk mengambil referensinya untuk dimasukkan ke daftar pustaka itu sangat gampang ya. Bapak Ibu tinggal fokus ke sini ya. Bapak Ibu tinggal perhatikan di sini ya. Ketika kita sudah melihat judul dari masing-masing artikel yang ingin kita ambil, Bapak Ibu tinggal mengklik di sini ya, yang ada tanda petiknya ya. Ada tanda petik 2, lalu mengklik kutip. Ya. Bapak Ibu mengklik kutip ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Saya coba cari yang lebih lengkap saja ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini atau yang lain ya, saya coba misalkan, nah kebetulan ini jurnalnya adalah tahunnya 2010. Nah, jadi kalau misalkan kita akan melaksanakan penelitian pada saat ini, tentu ini tidak dianjurkan ya untuk digunakan. Kita coba untuk mencari jurnal yang up to date. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kalau di Google Scholar kita bisa mengklik di sini, rentan khusus. Nah, misalkan kita mau cari yang artikelnya itu mulai dari 2018 sampai 2021 misalkan. Dengan judul yang sama. Nah, maka akan muncul beberapa artikel yang kaitannya dengan tahun yang sudah baru ya, up to date. Contoh seperti ini. Nah, saya ambil misalkan dari Universitas UNEF Bantara misalkan ya. Saya coba kutip ya, klik di sini. Nah, akan muncul kutipannya ya yang akan kita masukkan ke daftar pustaka. Lazimnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa memilih ya. Bapak Ibu bisa memilih bebas mana saja yang mau diambil. Tapi yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu harus memperhatikan template, sekali lagi, template yang ada di jurnal yang kita tuju. Apakah dia meminta ya gaya MLA atau gaya apa? Ya, atau gaya ISO ya 690. Apakah itu yang dia minta? Kalau misalkan dia meminta ISO ya, maka Bapak Ibu mengambil yang ini, tinggal diklik di sini. Seperti itu ya.
maka Bapak Ibu tinggal mengcopy lalu mempaste ya di daftar pustakanya. Nah, kalau misalkan dia meminta yang gaya apa, maka Bapak Ibu mengklik di sini atau memblok ya. Lalu Bapak Ibu tinggal copy dan paste ke artikel Bapak Ibu ya di daftar pustakanya. Seperti itu cara mengambil kutipan ya dari Google Scholar. Jadi sangat mudah ya Bapak Ibu untuk diperhatikan di bagian daftar pustaka. Nah, contoh seperti ini ya sudah diberikan contoh misalkan dari e-book. Nah, dari e-book misalkan seperti ini ya. Ini sudah ada ketentuan ya. Ada ketentuannya kalau baik saya coba cari ketentuan bentuk kutipan ya. Baik yang di ya untuk jurnal P4I saya coba cek kebetulan Oke, daftar pustaka diurutkan sesuai dengan alfabet. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Alfabet di awal di awal kutipan itu perlu diperhatikan. Misalkan seperti ini contoh, kalau misalkan alfabetnya A ya seperti American seperti ini ya, American Psychological Association atau apa, maka nanti tinggal ditaruh di yang pertama. Barulah nanti ke B. Nah, kalau misalkan kebetulan ya ada 2B misalkan, ada yang satu Brandon, ada yang satu Brand Sport. Sama-sama brand ya, Brandon dan Brand Sport. Maka yang perlu diperhatikan adalah setelah kata brand ya. Yang satu Brandon, yang satu Brand Sport ya. Nah, di sini setelah brands ini ada alfabetnya adalah S. Nah, kalau untuk Brandon alfabetnya adalah D. Maka yang kita pilih di atas itu adalah yang Brandon karena dia alfabetnya adalah D setelah tulisan brand ya. Begitu juga yang lain. Kalau misalkan seperti ini, Tobias ya, Tobias atau Tommy. Nah, maka yang pertama adalah tentu yang Tobias ya atau Tobias. Baru yang kedua selanjutnya adalah Tommy. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya coba untuk mengcombine ya aturan-aturan. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia meminta singkatan ya. Jika dia meminta singkatan misalkan seperti ini ya, struktur internasional ya, CGS ya, yang ini sepertinya yang kaitannya dengan fisika ya atau hitung-hitungan ya, meter, kilo dan apa ini saya lupa ya. Jadi second, gram dan skon kalau tidak salah ya. Nah, contoh seperti ini ya, singkatan yang sudah umum seperti SI, MKS, CGS dan lain sebagainya tidak perlu diberi keterangan kepanjangannya ya. Jadi misalkan seperti SMPN ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan singkatan SMPN maka secara konsisten Bapak Ibu taruh saja SMPN seperti itu atau SDN. Jadi tidak perlu di dalam kurung sekolah dasar dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi akronim yang tidak terlalu dikenal atau akronim yang dibuat oleh penulis sendiri maka perlu diberikan keterangan ya, misalkan dalam kurung. Contoh seperti ini ya. Model pembelajaran mikir ya, multimedia interaktif, kolaboratif dan reflektif ya, dapat digunakan untuk melatihkan penguasaan keterampilan pemecahan masalah ya. Jangan menggunakan singkatan atau akronim pada judul artikel ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi ya, jangan sampai ada contoh seperti ini ya, contoh istilah asing ya, lalu ingin disingkat, jangan sampai di singkatan atau jangan sampai singkatannya saja yang dicantumkan ya. Nah, kecuali tidak bisa dihindari ya. Jadi kalau misalkan contoh misalkan SDN 2 misalkan. Nah, jadi mepet sekali ini kata-katanya ya. Misalkan kalau misalkan kita menggunakan sekolah dasar negeri atau SDN negeri itu melewati 15 kata, maka itu bisa disingkat. Nah, seperti itu ya. Intinya Bapak Ibu sangat memperhatikan gaya selingkung ya masing-masing jurnal ya. Jika di jurnal tertentu ya tidak aneh-aneh mintanya, maka Bapak Ibu insya Allah relatif lebih gampang ya, tinggal mengikuti saja. Nah, kalau misalkan ada yang meminta lebih spesifik lagi ya seperti ini, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus mengikuti ya.
supaya artikel Bapak Ibu bisa lolos di jurnal tersebut. Mungkin itu saja ya penjelasan. Mungkin lebih tepatnya saya minta mungkin salah satu di antara Bapak Ibu ya yang bersedia untuk menjadi relawan untuk menampilkan hasil laporannya ya, bisa kita diskusikan bersama sambil nanti kita menunggu pertanyaan. Mungkin itu saja Bu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Zinurain atas penyampaian materinya. Jadi di sini sudah menepati pukul 21 atau 22, udah mau jam 10. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, kita buka sesi pertanyaan saja Pak, nanti seiring dengan Bapak Ibu peserta yang lain untuk bisa menampilkan hasil karya tulis ilmiahnya. Oh, ya. Boleh. Baik, untuk Bapak Ibu, di sini kami akan membuka sesi diskusinya dan Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui raise hand, dan nanti jika ada kendala terkait dengan videonya bisa melalui kolom chat. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bapak mungkin di share screen-nya dimatikan dulu, Pak. Oh ya, saya stop dulu ya. Oke. Silahkan Bapak Ibu peserta diklat, ada yang mau ditanyakan terkait tadi pematerinya? Di mana Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya? Bisa ditanyakan melalui kolom chat jika ada yang perlu ditanyakan, atau ada Bapak Ibu yang mempunyai karya tulis ilmiah bisa ditampilkan sekarang. Belum ada yang raise hand, Pak. Ya. Oke. Atau kita lanjut saja, Bapak, untuk penjelasannya. Baik, mungkin untuk memancing ya, saya ini sudah ada Bapak. Wah, sudah ada dua, Pak. Kita mulai dari Bapak Muhammad Idris. Sebentar. Bapak Muhammad Idris. Silahkan Bapak diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf tadi saya terpotong. Sengaja menyimak setengah jam karena sinyal. Pada dasarnya kan yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya, ini kan P4 itu saya lihat body note ya, sedangkan karya saya ini footnote. Bagaimana caranya mengkonversi atau membuat mudah dari footnote ke body note? Kan lumayan itu, banyak sekali. Kayak saya itu dari mulai S1, S2 sampai S3 itu body note, footnote. Sedangkan P4I saya lihat itu body note. Terima kasih. Baik. Ya, ini kaitannya dengan gaya selingkung ya, Bapak Idris ya. Memang ya, sekali lagi tentu kita sebagai calon ya dari yang akan memasukkan artikel ke jurnal tertentu memang harus betul-betul memperhatikan sistematika yang ada di jurnal tersebut. Kaitannya dengan yang footnote ya, yang kaitan dengan footnote ataupun yang tidak. Kalau misalkan sebelum saya jawab lebih lanjut, Pak Idris di artikelnya atau di laporannya pakai footnote-nya Pak ya? Iya, footnote. Oke. Lalu kemudian saya mengalami kesulitan ketika harus mengubah jadi body note. Kenapa? Lumayan banyak gitu. Bagaimana cara yang efisien dan efektif? Mungkin mau secara cepatnya, Bapak. Oh ya, oke. Sebenarnya begini. Oke. Kan kalau untuk secara secara kemudahan atau secara kepraktisan, sebenarnya ya pengalaman selama ini yang saya temukan itu lebih praktis kita langsung ke memberikan kutipan memberikan di body note-nya, Pak. Ya.
Kalau di footnote kan kita harus menyertakan itu kutipannya ya di bawah. Nah, kalau untuk di body note sebenarnya tidak perlu menaruh kutipan itu sendiri karena kutipan itu nanti akan ada di daftar pustaka. Jadi yang Pak Idris perlu lakukan hanya tinggal kalau misalkan Bapak Idris mencantumkan kutipan, baik itu kutipan itu secara langsung maupun tidak, Bapak Idris tinggal memasukkan nama dan tahun ya untuk artikel dan ditambah dengan halaman jika Pak Idris menggunakan buku. Itu saja sih perbedaannya Pak Idris. Jadi itu saya rasa bukan kesulitan yang berarti ya Pak Idris. Jadi Pak Idris bisa tinggal kalau misalkan di jurnal tersebut tidak meminta footnote-nya, ya tinggal Pak Idris abaikan footnote-nya seperti itu. Gimana Pak Idris? Ya, terima kasih. Nanti saya coba. Mohon nanti koreksinya, Pak. Baik. Siap. Terima nanti kasih Pak Aziz. Oke, siap. Oke, Pak Zinurain. Sekarang kita akan melanjutkan ke Ibu Asyati. Sebentar. Silahkan Bu, diaktifkan audio. Oh ya, Bu Asyati. Ya, ini yang tadi kemarin malam, Pak. Iya, semalam ya. Semalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih diberikan kesempatan kembali, Ibu Moderator. Terkait dengan ini semakin menarik ini, Pak. Di malam kedua materinya. Benar, ya. Tadi malam ada pertanyaan saya, tetapi barangkali bisa diabaikan saja karena setelah saya menyimak penjelasan Bapak dari semalam sampai malam ini, alhamdulillah saya sudah menemukan jawabannya. Dan saya pindah saja di pertanyaan saya yang baru. Begini Pak, apa boleh pada tahun 2016 saya membuat laporan ini terkait dengan kegiatan saya. Pada saat itu saya salah satu guru berprestasi yang menjadi delegasi Indonesia ke negara Turki. Dan di sana kami boleh dikata selain mengikuti kegiatan-kegiatan itu, kalau saya melihat karena kami di situ menggunakan metode observasi, wawancara, dan setelah selesai kegiatan itu kami membuat laporan. Dan setelah saya membuat laporan itu, saya bisa menyimpulkan bisa saja itu kegiatan bisa saya jadikan sebagai bahwa kami ke sana itu boleh juga dikatakan sebagai melakukan penelitian. Sehingga setelah kami membuat laporan itu, saya hubungkan dengan kondisi di sekolah saya. Pada waktu itu belum saya dilantik sebagai kepala sekolah, masih guru waktu itu. Setelah pulang dari Turki, alhamdulillah dilantiklah saya menjadi kepala sekolah di sekolah saya saat ini. Nah, setelah saya melihat pengalaman saya di sekolah itu, dari kompetensi guru itu masih sangat rendah, kemudian yang jelas dari jika kompetensi guru rendah pasti akan berdampak ke siswa ataupun mutu sekolah itu sendiri. Sehingga saya mengambil satu inisiatif, saya buat satu penelitian untuk menghubungkan antara masalah yang dihadapi sekolah ini dengan kegiatan yang saya lakukan, dengan pengalaman yang saya dapatkan di negara Turki tadi. Nah, dengan satu cara saya mengimbaskan ilmu-ilmu itu, pengalaman-pengalaman itu dengan saya jadikan satu penelitian, Pak. Nah, sekarang itu hasilnya itu sudah sementara laporannya sudah jadi, tetapi ini saya mau konversi ke artikel. Nah,
Sementara kalau di penelitian biasa itu kan seperti Bapak jelaskan tadi, di daftar pustakanya itu harus jelas referensi-referensi buku yang kita gunakan. Nah, tetapi di laporan saya ini, karena itu kan laporan di isi laporan saya itu hanya memuat semua pengalaman-pengalaman terbaik saya selama di sana itu yang saya muat sebagai isi laporan saya, sehingga narasumber yang saya jadikan narasumber di situ adalah saya jadikan juga sebagai saya isi di daftar pustaka sebagai yang saya jadikan daftar, karena saya tidak ada sama sekali saya menggunakan buku referensi dalam hal ini. Jadi yang saya jadikan daftar pustaka itu yang menjadi referensi saya adalah semua narasumber yang di Turki itu. Jadi apa boleh seperti itu, Pak? Itu boleh saya jadikan sebagai laporan penelitian, kemudian saya konversi menjadi artikel. Boleh tidak, Pak? Baik. Bagaimana Pak Zinorin, udah ditangkap pertanyaannya? Insya Allah ya. Jadi saya langsung jawab saja ya. Minta maaf Pak, terlalu Ya, nggak apa-apa. Saya coba untuk menyederhanakan ya. Iya. Saya coba untuk mengikuti berpikirnya Bu Astiati. Mudah-mudahan sefrekuensi gitu ya. Iya. Oke, setiap laporan ya idealnya itu bisa dijadikan sebuah artikel. Namun dengan catatan, ini saya berbicara umum dulu ya. Dengan catatan sesuai dengan pedoman-pedoman dan sistematika yang ada di artikel jurnal. Nah, itu yang terpenting. Jadi kalau kita berbicara masalah daftar pustaka dan lain sebagainya, maka mutlak. Kalau bahasa fikihnya kan fardu ain itu. Jadi kita tidak bisa mengarang-arang kaitannya dengan kutipan ya. Karena itu kaitannya dengan plagiarisme dan lain sebagainya nanti, Bu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah laporan itu bisa dijadikan artikel? Itu akan ada dua kemungkinan nanti. Ya, kalau misalkan saya mohon maaf, mungkin saya belum bisa mengetahui lebih banyak yang kaitannya dengan di dinas ya, seperti apa. Nah, tapi kalau di kampus saya bisa berbagi pengalaman. Kalau misalkan kami mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu ya, jadi kami bisa membuatkan itu menjadi laporan, tapi laporan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan bentuk kegiatannya itu, kebetulan kami yang menjadi peserta, kami mengikuti misalkan, atau kami yang jadi narasumber, maka itu bisa kita buatkan laporan menjadi laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Karena nanti di situ akan bahasanya akan ada bahasa pelatihan, ya, penyuluhan, terus pendampingan. Itu bahasa-bahasa kalau di dunia akademik itu namanya bahasa pengabdian. Itu bisa digunakan menjadi artikel. Jadi Ibu tinggal memasukkan dia ke artikel khusus untuk pengabdian. Nanti P4I insya Allah menyediakan juga. Nah, seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya, apakah misalkan ini saya mau jadikan menjadi artikel penelitian misalkan. Nah, ini sangat tergantung dari judul yang Ibu akan buat. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan bentuknya penelitian, maka judulnya itu harus operasional. Ya, sangat operasional. Misalkan contoh, kebetulan Ibu ikut ya di kegiatan guru berprestasi. Ya. Ibu mau menjadikan itu sebagai penelitian misalkan. Tinggal Ibu cari misalkan, oh ya jumlah peserta yang ikut berapa dari Indonesia misalkan. Ya, Ibu ikut misalkan 3 orang, 5 orang. Jadi ibaratnya Ibu dan kawan-kawan yang lain, guru-guru yang lain itu menjadi subjek ya, subjek dari penelitian Ibu sendiri ya. Anggap saja seperti itu ya. Ini kita berbicara teknis saja. Lalu nanti Ibu bisa membuat judulnya operasional. Misalkan upaya meningkatkan keterampilan guru berprestasi Indonesia melalui kegiatan apalah, misalkan nama kegiatan Ibu di Turki itu apa, Bu? Ini Pak ada judul saya, Pak. Oh ya, coba. Judul saya. Ibu ungkapkan. Cuma subjeknya ini guru saya di sekolah. Boleh ya? Boleh. Judulnya seperti ini. Meningkatkan kompetensi guru
dalam membangun sekolah bermutu melalui kegiatan short course. Wah, itu bisa Ya. banget, Bu. Sangat bisa. Jadi kan Ibu bisa menggunakan, kebetulan nih, Ibu lah, ya. Ya. Sangat bisa, Bu. Sudah jadi Jadi, itu Pak, sudah jadi. Kurang mau dikonversi nah, ke baik. Jadi artikelnya. kurangnya di Ya. mana, Bu? Kurangnya di daftar pustaka ya? Iya. Tadi judulnya boleh tidak saya sambung melalui kegiatan short course di Turki, boleh begitu ya? Di negaranya ditentukan, boleh. Ini Tidak. agak tricky sih. Saya sih menyarankan ya. Saya menyarankan Bu Asyati bermain aman saja. Oh iya. Artinya karena itu adalah kaitannya dengan guru di sekolah Ibu, maka Iya. sampaikan ya lokasinya di sekolah Ibu saja. Ya, di sekolah Ya, saja. di sekolah saja. Walaupun secara ini kan kita sama-sama memahami ya, gambaran dari kegiatan itu Ibu dapatkan di Turki. Tapi itu Ya. kan gambarannya kan Ibu bisa berimprovisasi begitu kan, Ya. dengan menguatkan data yang ada melalui guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Nah, seperti Ya. itu. Ya. Sudah jelas, Cuma Bu ya? masalahnya daftar pustaka tadi bagaimana? Baik, kalau untuk daftar pustaka ya seperti penjelasan saya di awal ya, Ibu bisa langsung cek ya kutipan-kutipan atau referensi yang ada itu melalui Google Scholar. Iya. Jadi nanti Ibu tinggal klik ya, tinggal klik di Google Scholar, misalkan guru berprestasi. Nanti akan muncul tuh ya artikel yang kaitannya dengan guru berprestasi. Lalu Ibu juga akan tinggal klik misalkan di situ penelitian tindakan sekolah misalkan. Ya, lalu tingkatan sekolahnya ya, satuan pendidikannya misalkan di SD atau SMP. Nanti akan muncul semua. Jadi Ibu tinggal pilih saja, ya, disesuaikan tahunnya ya, asalkan menggunakan tahun yang up to date. Nah, seperti itu. Lalu contoh misalkan kayak mohon maaf tadi saya nama tema kegiatannya itu apa, Bu? Short course ya atau apa? Ya. Nah, short course tinggal Ibu ketik saja di Google Scholar ya. Misalkan short course ya, short course guru berprestasi, pasti muncul nanti banyak referensi. Nah, jadi tinggal Ibu mengkutip ya, silahkan tinggal dipilih jurnalnya, mintanya yang bentuknya apa atau MLA atau ISO seperti itu, Bu. Ya. Jadi insya Allah gampang, Bu. Jadi nanti kalau misalkan kalau hal-hal yang kurang jelas atau apa, nanti Ibu bisa kita langsung diskusi ya, bisa melalui grup dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Di sini juga ada yang lebih Baik. menarik Silakan. lagi pertanyaannya Bapak di kolom chat. Sebentar ya Ibu, baik. Di sini dulu kita akan membacakan di kolom chat ada dari Ibu Fauzia. Di sini pertanyaannya, apakah berbeda antara jurnal untuk kenaikan pangkat dengan jurnal penelitian lainnya? Terus yang kedua di sini ada boleh minta link-link untuk mengirim jurnal atau artikel khusus yang sudah kategori Sintan. Mungkin Bapak bisa nanti di share-share melalui WA Group. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, dan yang pertanyaan yang pertama di sini ada pertanyaan yang sama juga dari peserta yang lain. Mungkin dijawab pertanyaan yang pertama Bapak terkait dengan perbedaan antara jurnal kenaikan pangkat dengan jurnal penelitian lainnya. Terima kasih. Baik, saya terima kasih ya. Saya akan mencoba menjawab satu persatu pertanyaan ini. Sebelumnya saya berharap ya kita interaktif langsung dengan yang bertanya. Ibu Fauzia bisa membuka kamera dan ya bisa membuka kamera dan mikrofonnya. Sembari kita berdiskusi ya. Bisa diaktifkan audionya Ibu Fauzia. Beliau aktif atau bagaimana atau ini mungkin udah disuruh aktifkan. Halo, Assalamualaikum. Nah, sudah.
Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Diaktifkan Selamat malam videonya. Pak Zin. Mohon maaf nggak bisa ngaktifin video ini lagi Oh, lagi geng. males ya lagi males Geng. untuk berdandan. Geng. Nggak apa-apa. Yang Ya, penting ya, kita ya, ya. interaktif, Bu Kepala Oke, ya. oke, oke. Alhamdulillah kita Jadi, berjumpa lagi ya, Bu Kepala iya, ya. iya, iya. Baik. Salam sehat selalu Pak Zin. Amin, amin, Alhamdulillah. amin, amin. Dari Oke. kemarin saya menyimak. Dari kemarin Ya. sebenarnya juga ada pertanyaan, cuman karena kemarin disambil dengan kegiatan lain, jadi nggak sempat. Nah, alhamdulillah malam ini. Jadi tadi udah saya di kolom chat, khawatir nggak kesempatan untuk bertanya Baik. secara langsung. Jadi Baik. kan khusus untuk guru-guru nih Pak Zin, kan membutuhkan juga jurnal salah satunya untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau misalnya ada PTK kemudian dibuat jurnal dipresentasikan atau diseminarkan kan udah nambah tuh nilainya. Nah, di mana letak bedanya itu? Kebetulan saya juga sedang nyusun tesis sekarang. Nah, nanti kan salah satu persyaratan untuk penyelesaian tesisnya itu kan harus mengirim ke jurnal kan gitu. Nah, itu mohon mungkin dijelasin Pak Zin. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Kepala ya. Saya langsung bertanya secara singkat saja. Apakah ada perbedaan? Tidak ada, Bu. Ya. Oh, oke. Jadi yang berbeda itu hanya klasifikasi atau tingkatannya saja ya. Entah itu dia jurnalnya nasional saja atau jurnal nasional terakreditasi. Tentu jurnal nasional terakreditasi itu juga ada tingkatannya. Ada yang Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, dan lain sebagainya. Nah, untuk menuju jurnal, Bu, ya, untuk menuju jurnal, tinggal Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan ya atau permintaan dari dinas sendiri. Ya. Iya. Jadi Ibu tinggal komunikasikan apakah perlu kami harus mempublish di jurnal terakreditasi atau cukup jurnal nasional saja. Nah, kalau misalkan jurnal nasional saja, maka Ibu tinggal fokus untuk mencari jurnal-jurnal yang standar nasional, walaupun itu belum terakreditasi. Nah, itu. Jadi kalau secara prinsip tidak ada perbedaan, Bu, ya. Jadi yang penting Ibu punya artikel entah itu untuk jabatan ya, kenaikan jabatan dan lain sebagainya atau yang lain untuk dunia akademik dan sebagainya itu bebas ya. Jurnalnya tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya terakreditasi atau tidak atau levelnya. Seperti itu. Nah, adapun untuk link, Bu. Untuk link kebetulan P4I menyediakan, jadi Ibu jangan khawatir ya, tidak perlu khawatir. Jadi tinggal nanti komunikasi lebih lanjut dengan rekan-rekan di P4I. Jadi insya Allah nanti Dr. Suhardi bisa komunikasi langsung ya dengan pelungguh seperti itu. Tidak perlu khawatir Bu ya, insya Allah ya, semua mengcover. Soalnya Pak Zin, kita jujur aja di Lombok Barat ini khususnya dan mungkin di Lombok ini masih kekurangan jurnal-jurnal yang kita bisa ngirim, sehingga kalau misalnya mau ngirim nih sekarang bisa 6 bulan lagi baru keluar gitu, karena mungkin sedikit ininya dan banyak sekali yang mau diterbitkan cepat-cepat gitu. Betul. Ya, jadi adanya sekali lagi ya, adanya P4 ini sangat memudahkan, memfasilitasi Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir, ada pendampingan dan lain sebagainya ya. Boleh, semua sudah disiapkan. P4 ini kan apa Pak? Ya, jadi semua nanti kebetulan tadi saya sudah contohkan untuk di share screen. Tapi nanti kalau untuk tindak lanjutnya nanti bisa kita direct komunikasi siap. dan sebagainya. Terima kasih. Sama-sama seperti itu. Baik, selanjutnya setelah Bu Fauzia ya, ini saya langsung baca juga. Gimana? Atau yang sudah raise hand aja Bapak, nanti yang untuk di kolom chat kita selang-seling caranya bagaimana. Oh ya, silakan. Di sini ada Ibu Baik Sumarni. Silakan Bu Baik. Diaktifkan audionya. Halo Ibu Baik. Halo.
Oke, bisa Assalamualaikum. diaktifkan videonya Udah juga, Bu? dengaran suara saya, Mbak? Aktifkan videonya juga, Bu. Iya, lagi sama kayak Bu Fauziah tuh lagi malas Oke, berdata. silakan Bu untuk pertanyaannya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya mau tanyakan tentang mengkonversi PTK. Kalau saya kan pengawas, jadi namanya PTKP, Pak. Yeah. Penelitian tindakan kepengawasan. Jadi kemarin sudah jadi penelitian saya, rencana mau saya konversi ke ini artikel. Nah, pertanyaan saya, dulu kan pernah saya membuat beberapa penelitian atau PTS itu terus naik pangkat gitu. Nah, yang akan kita konversi ini supaya dapat nih, apakah boleh kita mengkonversi yang dulu pernah dinilai atau memang yang belum dinilai? Itu yang pertama, Pak. Yang akan kita konversi menjadi artikel atau jurnal. Kemudian yang kedua, kalau saya hitung-hitung ini judulnya saya ini tidak bisa jadi 15 gitu, Pak. 17 jadinya. Jadi judul yang saya buat penelitian yang tahun 2022 ini adalah peningkatan kinerja kepala sekolah dalam menyusun rencana kerja tahunan dalam kurung RKT berdasarkan raport satuan pendidikan melalui supervisi manajerial di SMP Binaan Kabupaten Lombok Barat tahun pelajaran 2022-2023. Nah, itu kalau saya akan jadikan judul artikel itu udah bisa jadi 15, Pak, 17 harus bisa. Misalnya, melalui supervisi manajerial dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam menyusun RKT berdasarkan RSP atau raport satuan pendidikan itu 17 banyaknya, nggak bisa jadi 15, mana kita kurangi. Nah, itu Pak, mohon penjelasan. Baik, Bu Bayi ya. Bu Bayi, kalau boleh tahu di mana lokasi mengawasnya? Di Lembar, Pak. Oh, di Lembar ya, jadi Lombok Barat ya. Suaranya ya. Oke, di Lombok Barat. Ya, Lombok Barat. Ya. Boleh diulang lagi judulnya, Bu? Boleh diulang lagi judulnya? Peningkatan kinerja kepala sekolah dalam menyusun rencana kerja tahunan atau RKT. Rencana kerja tahunan dalam kurung RKT berdasarkan rapor satuan pendidikan melalui supervisi manajerial di SMP Binaan Kabupaten Lombok Barat tahun pelajaran 22-23 gitu, Pak. Melalui supervisi manajerial ya. Iya. Oke. Sekarang namanya rapor satuan pendidikan, Bung ya? Ya, dulu namanya rapor mutu. Ya, dulu sekarang namanya rapor satuan pendidikan. Memang ada perbedaannya, makanya ini hal yang baru. Jadi itu saya lakukan di sekolah binaan saya. Nah, itu selesai laporannya saya bikin. Ya. Oke, saya coba bantu ya, Bu ya. Ya. Oke, kalau saya coba ini ya mengidentifikasi di sini Ibu memiliki variabel itu lebih dari 3 bahkan ya. Saya menemukan 4 variabel di sini. Artinya jika Ibu mau merampingkan ya, mengkonversi satu laporan ini menjadi satu penelitian, kalau misalkan dia tidak bisa ya menjadi 15 kata, maka yang harus dilakukan adalah singkatan-singkatan ini harus memang ditaruh singkatannya saja ya, kecuali jika tidak bisa sama sekali. Nah, itu ada catatannya di situ ya. Jadi Ibu bisa tinggal menggunakan ya peningkatan kinerja kepala sekolah dalam menyusun RKT
berdasarkan ya RSP ya melalui supervisi manajerial. Bisa seperti itu. Namun ya menurut saya pribadi, Bu Bayi, ya, ini sayang sekali kalau hanya menjadi satu artikel. Sayang sekali menjadi satu artikel. Jadi ibu punya 4 variabel di sini, ya, yang bisa di breakdown, ya, bisa dipecah menjadi 2 atau bahkan 3 artikel ini, Bu. Tinggal ibu menambah referensi, menambah wawasan ya kaitannya dengan latar belakang dan lain sebagainya nanti ya di pendahuluan, lalu data-data yang lebih kaya lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sayang sekali kalau seandainya sebenarnya ini secara hemat saya pribadi ya Ibu, ini sayang sekali kalau hanya menjadi satu artikel. Ini seharusnya bisa menjadi 3 ya. Seperti itu ya. Itu rencana saya, Pak. Memang saya mau buat jadi lebih, cuman menentukan judulnya itu agak kesusahan saya, Pak. Misalnya contohnya satu aja, Pak. Misalnya mau jadi artikel kan tadi sudah ada ya. Kalau yang kedua itu kira-kira apa, Pak, judulnya? Ya, Ibu bisa ini saja tinggal tinggal dikurangi ya variabel variabel bebasnya ya. Misalkan contoh ya, peningkatan kinerja kepala sekolah ya. Peningkatan kinerja kepala sekolah dalam menyusun ya RKT berdasarkan supervisi manajerial. Itu bisa. Itu saja ya. Atau peningkatan kinerja kepala sekolah dalam menyusun RKT. Itu saja sudah bisa. Ya, kinerja kepala sekolah ya terus menyusun atau ya peningkatan keterampilan menyusun rencana kerja tahunan ya guru di sekolah apa gitu ya berdasarkan satuan raport satuan pendidikan atau berdasarkan supervisi manajerial. Itu bisa seperti itu ya dengan menghilangkan kinerja kepala sekolah ya. Jadi bisa dihilangkan kinerja kepala sekolah, langsung saja peningkatan ya keterampilan menyusun ya rencana kerja tahunan. Nah, bisa seperti itu. Lalu di breakdown ya variabel bebasnya. Antara Ibu bisa pilih raport satuan pendidikan ya atau supervisi akademik. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi ini sayang sekali kalau hanya menjadi satu artikel, Bu. Begitu, Bu Baik. Bagaimana Ibu Baik? Hilang suaranya. Ya, gimana Bu Baik? Ibu Baik, karena berhubung dengan waktu, mungkin nanti untuk sesi diskusinya bisa dilanjutkan di via grup. Intinya tadi di dalam jawabannya Bapak Zinurain adalah terkait dengan pengurangan variabel bebasnya. Jadi nanti Ibu bisa sesuaikan saja, begitu. Pak Zinur, ini sudah waktunya udah di penghujung waktu kita ini. Bapak, mungkin kita akan bisa lanjutkan besok di WA Group, nggih. Untuk Bapak Ibu yang udah ada pertanyaan di kolom chat, mohon maaf kami tidak bisa menjawabnya satu-satu semuanya karena terkait dengan kendala waktu dan jam istirahat kita juga. Nah, di sini ada sedikit tambahan dari saya. Tadi ada beberapa yang masih menanyakan terkait dengan penerbitan jurnal. Nah, di sini ada P4I itu adalah pengembangan pendidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia. Nah, di sini yang tadi sudah di share screen sama Bapak Zinurain itu adalah salah satu tempat publikasi jurnal. Jadinya Bapak Ibu yang masih kesulitan untuk mencari publish jurnal di mana, bisa di P4I atau nanti ada di share-share terkait dengan kegiatan publish jurnal lainnya. Untuk malam hari ini kita bisa cukupkan dan sedikit di sini ada kesimpulan bahwa untuk mempublish jurnal kita harus lebih banyak-banyak mencari referensi di mana kita akan mempublish jurnal tersebut tergantung dengan nanti terkait dengan apa namanya Bapak yang
Saya selingkuh. ada Sinta ya dan lain Ya, sebagainya itu. Baik, untuk Bapak Ibu, untuk next diskusinya kita akan melalui WA group nggih. Dimohon jaga silaturahmi kita. Nanti Bapak Ibu yang masih serak dengan belum dijawab pertanyaannya bisa ditanyakan langsung di sana. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya malam hari ini, luar biasa semangatnya, dan ada beberapa pertanyaannya yang belum bisa kita lanjutkan ke kemudian hari. Baik, untuk malam hari ini kita cukupkan dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kolom diskusi Bapak Ibu.